Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di channel Martina Indasari. Kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat Hari Pahlawan 10 November. Sambil teman-teman mendengarkan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita ya. Setiap tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Tanggal itu ditetapkan dari peristiwa bersejarah pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pada waktu itu, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat untuk pengibaran bendera nasional Sangsaka Merah Putih di seluruh Indonesia. Hal ini tentu saja disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Pada bulan September tahun itu juga, tentara Inggris yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI datang ke Surabaya bersama dengan tentara Netherlands Indies Civil Administration atau yang disingkat dengan NICA. Mereka bertugas melucuti tentara Jepang yang pada tanggal 14 Agustus 1945 telah menyerah kepada sekutu dan memulangkan mereka ke negaranya. Tugas ini juga diiringi dengan niat untuk mengembalikan Indonesia sebagai jajahan Belanda. Hal tersebut memicu kemarahan warga Surabaya karena merasa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Apalagi ketika bendera Belanda kembali dikibarkan di Hotel Yamato pada tanggal 18 September tahun 1945. Dan keesokan harinya warna biru pada bendera Belanda disobek sehingga yang berkibar adalah bendera merah putih. Setelah insiden tersebut, suasana memanas sampai pada tanggal 27 Oktober 1945. Meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia dan tentara Inggris. Memang ada gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober. Namun, berontakan-berontakan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya masih terus terjadi. Berontakan itu memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin tentara Inggris di Surabaya, dengan tembakan seorang pemuda Indonesia. Hal tersebut membuat Inggris marah dan mengultimatum pihak Indonesia untuk menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan NICA serta menyerahkan persenjataan paling lambat pukul 6 waktu Indonesia Barat tanggal 10 November tahun 1945. Bukannya takut dan lantas menyerah, pemuda Indonesia kian berapi-api untuk melawan sekutu. Pagi-pagi sekali, pada tanggal 10 November itu, tentara Inggris melancarkan serangan. Ini dibalas dengan perlawanan sengit dari pasukan dan milisi Indonesia. Pada pertempuran ini, ada banyak tokoh yang menggerakkan perlawanan. Salah satu yang paling kita kenali yaitu Bung Tomo. Ada pula tokoh-tokoh lain seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pertempuran Surabaya berlangsung cukup panjang karena alotnya perlawanan dari pihak Indonesia. Pertempuran ini baru mereda dalam sekitar 3 minggu. Diperkirakan ada 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini. Kehilangan yang besar itu lantas menularkan semangat perlawanan di berbagai daerah lain di Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan atas laku heroik para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, maka tanggal 10 November lantas ditetapkan pemerintah sebagai Hari Pahlawan dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Semoga semangat perjuangan ini terus kita kenang dan hidup hingga kini. Terima kasih pahlawanku, jasamu akan selalu kukenang. Nah teman-teman, itu dia cerita sejarah singkat Hari Pahlawan 10 November
Semoga cerita ini telah menambah wawasan kita bersama ya. Selamat Hari Pahlawan dan terima kasih telah menonton video ini. Ditunggu video selanjutnya ya. Bye.